Shalom, selamat pagi semuanya. Ada sukacita. Haleluya. Kita percaya kita masih diberikan anugerah kesempatan untuk berkumpul di tempat ini, untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Oh, mari kita satukan hati. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu dari semalam hingga pagi ini ya Bapa. Kami boleh ada di rumah-Mu ya Tuhan. Kami mau siap ya Tuhan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang layak kami sembah. Karena Engkau adalah Allah yang kudus. Oh, terima kasih Tuhan. Berkati ya Tuhan pelayanan kami ini ya Bapa. Biar semuanya ini boleh untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Dari awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Biar lawatan-Mu terjadi di tempat ini. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya menyapa yang di live streaming. Selamat pagi. Shalom. Saya juga menyapa yang di sini. Haleluya. Kita mau menyanyikan lagu Yesus Kau Sungguh Baik. Yesus.
kasih Roh Kudus pagi ini Tuhan, Engkau mau mendedikasikan Tuhan untuk kebaktian kami ini Tuhan dari awal hingga akhir. Roh Kudus Kau ambil alih, Kau akan sendiri akan menjamah. Kau tahu setiap kebutuhan kami Tuhan. Oh Roh Kudus, mari, this is your time. Ini adalah waktumu ya Tuhan, di mana Kau akan menjamah, memberikan Tuhan pemulihan untuk setiap kami Tuhan, memberikan lebih lagi Tuhan rema di dalam setiap kehidupan kami. Bapa, hamba mau minta Tuhan pagi ini urapan yang baru untuk para pelayan-pelayan-Mu yang melayani pada pagi ini Tuhan. Apapun yang mereka lakukan Tuhan, dimanapun mereka berada, baik Anda yang ada di streaming lain, Bapak hamba berdoa Tuhan pagi ini Kau jamah setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji-Mu, kami siap untuk meninggikan nama-Mu. Beracara di tempat ini, hamba juga berdoa pagi ini Tuhan, berikan kedamaian bagi setiap kami Tuhan, untuk bagi yang ada di sini ataupun yang berada di online. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji-Mu.
hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ada siap puji Tuhan? Amin. 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 Rahmatnya selalu baru tiap pagi. Kita mau bersyukur pada Tuhan. Berkesudahan
siapkan hati, pikiran, jiwa kita hanya untuk mendengarkan firman-Mu. Oh Tuhan, siapkan kami ya Bapa. Siapkan kami. Kami percaya Tuhan, firman-Mu ini untuk kami semua ya Bapa. Bagi yang mendengarkan di tempat ini maupun yang live streaming, percaya firman ini untuk kita semua. Kita percaya Tuhan gak pernah ingkar janji. Dia gak pernah menyerah dari janji. Kau jangan menyerah. Terus percaya, terus berserah kepadanya.
ya Bapa, hari demi hari ini ya Bapa. Oh terima kasih Tuhan. Sembah Dia. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Apa yang tidak baik tapi Tuhan akan pulihkan menjadi baik. Kita imani itu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kau pulihkan Tuhan untuk kami semuanya Tuhan. Bagi yang mengikuti live stream itu Tuhan juga buka jalan buka breakthrough semuanya bagi kita semua yang bagi yang mengasihi Dia lebih-lebih lagi. Belajarlah kita untuk selalu taat dan setia karena Tuhan kita taat dan setia untuk kita semua. Haleluya. Haleluya. Kita punya ikan Tuhan yang sembuhkan. Yang sembuhkan Tuhan yang pulihkan yang bebaskanku darahmu yang sucikan basuh segenap hidupku. Padamu ku percaya. Saya serahkan pada Pastor Mia. Yang percaya kita katakan sekali, Kau Tuhan yang menyembuhkan. Saya minta Anda dimanapun Anda berada, kita sama-sama mau imani lagu ini. Kita minta saat ini kuasa kesembuhan, kuasa urapan Tuhan, kuasa pemulihan terjadi. Oh yes. Tuhan yang sembuhkan Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus, yes. yang bebaskan Terjadi, yes. Terima kasih ya Tuhan. Katakan, darahmu yang sucikan basuh amin, amin, amin. segenap hidupku. Padamu ku percaya. Kami percaya Tuhan, kami angkat tangan kami Tuhan. Anda bisa lakukan juga saudara yang di rumah. Berikan kuasa kesembuhan Tuhan pagi ini Tuhan. Ya Allah, syakala tata ya rasanu. Kami minta kepada Allah yang hidup ya Tuhan. Kami minta kepada Allah yang sanggup ya Tuhan. Engkau yang menjadikan yang tidak ada menjadi ada ya Tuhan. Kuasa kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami tahu namamu Tuhan Allah yang menyembuhkan ya Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan. Jamah setiap kesesakan kami juga Tuhan. Berikan kuasa kelegaan Kau juga yang membebaskan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau dedikasikan iman kami. Mari saudara, ada satu yang harus kita lakukan. Selain mendengarkan firman Tuhan, kita harus percaya dan kita yakini bahwa yang tidak ada akan menjadi ada dalam nama Yesus. Jika kau percaya maka kau akan melihat. Terima kasih ya Tuhan. Oh ya Allah, Kau Tuhan yang menyembuhkan.
Kami percaya Tuhan, jadikan dia menjadi lagu doa kita, saudara. Biar Roh Kudus pagi ini akan menjamah Tuhan. Kami minta Tuhan pagi ini Engkau akan bekerja lebih lagi Tuhan, bahkan memberikan penerangan di dalam setiap kehidupan kami. Roh Kudus, buka hati kami, buka pikiran kami Tuhan. Kami bukan mau hanya mengenal informasi, kami mau menerima lawatan Tuhan pagi ini. Mari Roh Kudus, bantu hamba-Mu Tuhan, akan menyampaikan firman-Mu nanti Tuhan. Pakai lidah bibirnya menjadi alat-Mu, pakai segala pikirannya juga Tuhan, Engkau akan urapi dengan hikmat marifat surgawi. Roh Kudus, beracara pagi ini Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Terima kasih. This is all about you, Lord. Oh King Jesus, reign in this place, Father God. We want to bow down right now. We want to humble our heart to listen at your word. Amen. Speak through your servant, Father God. Yes. You're going to use his mouth and his tongue as the instrument, as the tool, so your word can saturate in this place, can penetrate in our heart. Father, we want to dedicate from the beginning to the end to you for your hand. Speak to your servant, and we love you, Jesus, in Jesus' name. Yuk sama-sama katakan, Amin, 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 Amin. Haleluya. Silahkan duduk, saudara. Thank you, tim musik. Berikan tepuk tangan untuk kita semua tim musik. Thank you so much. Are you blessed? Saudara diberkati? Amin. Thank you. Haleluya. Saya juga mengucapkan selamat pagi bagi saudara yang streaming dimanapun Anda berada. Amin. Haleluya, saya tunggu Anda semua duduk. Pagi ini kita akan bicara mengenai sesuatu yang pelajaran. Ya, berapa banyak saudara yang setiap hari baca Bible? Yang mau lihat, puji Tuhan, baca Bible, Anda setiap hari baca Bible ya. Nah, pagi ini kita akan belajar sesuatu. Dibuka bersama saya di buku Efesus pasal 6. Efesus pasal 6. Dimulai dari ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13. Efesus pasal 6. Efesus. Puji Tuhan. Efesus pasal 6 ayat ke-10. Kalau saudara di rumah Anda bisa bersama saya juga baca. Kita akan menyimak firman Tuhan. Kalau saudara ada firman apa yang suci, kita akan baca Efesus pasal 6 ayat ke-10. Jadi kalau kita perhatikan ayat ini, akhirnya kata Paulus, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ayat ke-11 sampai 13 dulu. 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat ke-12. Karena ini ayat ini kita senang banget ayat ini. Kalau kita mau melawan, mendoakan orang, dikatakan perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, melawan penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, kita sering pakai ayat ini. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, bukan melawan teman-teman kita, bukan melawan mertua kita. Amin, saudara. Ayat 13 katakan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Amin, saudara. Nah, kalau saudara baca ayat ini, ayat yang singkat ini, ayat dari ayat ke-10 tadi sampai ayat ke-13, kira-kira pesan Paulus itu tentang apa, saudara? Ada yang bisa ini nggak? Bisa merasa nggak? Pesan Paulus ini dari ayat yang hanya 3 ayat yang kita baca, ini ayat mengenai apa, saudara?
Peperangan, betul, luar biasa, peperangan. This is about war. Makanya dikatakan ada perlengkapan senjata perang. Tapi ayat 10 ini Paulus mengingatkan. Peperangan ini kita mundur di ayat 10, ayat ke-10. Dikatakan ini, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Tapi bukan karena kita, tapi karena di dalam kekuatan kuasanya. Amin, saudara. Jadi kalau saudara kuat, kalau saya kuat, kalau kita bisa punya victory, kita bisa punya kemenangan ini, ingat. Bukan karena kekuatan kita. Amin. Bukan karena kuasa kita, bukan karena kegagalan kita, tapi di dalam kuasanya. Setuju, saudara? Nah, karena disebut mau perang, tadi Pak Yudin ngomong karena ayat ini mengenai peperangan, pastinya orang perang harus bawa apa? Senjata dong, betul ya. At least punya persiapan gitu. Saya nggak pernah melihat orang perang ini hanya pakai pijama, betul ya. Kita harus punya perlengkapan. Makanya di ayat 11 ini dikatakan, ayat ke-11, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Nah, Paulus mengingatkan, kalau mau perang harus pakai attire atau pakai pakaian atau pakaian perang yang cocok. Malah dikatakan sampai 2 kali Paulus mengingatkan di ayat yang ke-13, ayat yang hampir sama. Dikatakan ini ayat 13, kita coba aja lihat sekilas. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Nah, kalau saudara nggak memperhatikan ayat ini kesannya sama, betul ya? Ayat ini kesannya satu kenakan, satu katakan ambil. Tetapi di dalam bahasa aslinya, makanya ini maafkan, bukan saya mau pakai bahasa Inggris sering, tapi kita mau melihat konteks aslinya ya. Ayat ke-11 ini dikatakan put on. Ayat ke-11 ini dalam apa namanya, New King James, sorry. New King James ya. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. Ya. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan put on, ya, put on. Nah, di dalam bahasa Grekanya, saudara, saya mau saudara lihat di dalam bahasa Grekanya itu artinya NDO, ENDYO, NDO, ya. NDO itu saya cek arti sesungguhnya itu artinya to dress, ya, to clothe. Jadi kenakan. Pakai maksudnya, ya, bahasa Indonesia kata kenakan. Nah, to put on, ya, to dress, NDO, ENDYO, ya betul. Nah, to dress, to clothe. Nah, di dalam ayat pada ayat yang ke-13 ini ada sedikit perbedaan, ya. Kalau saudara baca, kenapa saya minta New King James, karena kalau dalam di NIV itu nggak ada terlalu kelihatan perbedaan, tapi King James ini ada terjadi perbedaan. Therefore take up the whole armor of God. Take up, ya. Take up itu dalam bahasa aslinya saya bacakan di sini analam bano, ya, persis bahasa Indonesia. Analam bano artinya to take up atau to lift up. Betul. To take up atau to lift up artinya bawa. Oh, ternyata di dalam konteks aslinya Paulus mengingatkan ada 2 macam senjata yang harus dipakai oleh orang Kristen. Amin. Yang pertama ada 6 macam senjata di situ. Yang bagian pertama atau 3 yang pertama itu artinya dikenakan. Yang 3 selanjutnya artinya dibawa. Menangkap saudara ya. Amin. Jadi Paulus mengatakan kalau saudara mau perang, jangan gegabah. Ulang ayat ke-12 tadi kan kata perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Ini betul. Tapi wait a minute, saudara harus bawa itu perlengkapan senjata Allah. Apa itu? Kita lihat di ayat 14 itu yang dikenakan, ya. Yang dikenakan apa? Ikat pinggang, nggak salah. Betul, ayat 14 bahasa Indonesia dulu. Ya.
Jadi berdirilah tegak, stand firm, berikat pinggangkan kebenaran. Ya, jadi yang pertama Paulus ngomong, kalau you mau perang, pakai ikat pinggang. Ya oke, kita nanti akan jelasin ikat pinggang kebenaran. Tapi kenapa ikat pinggang dalam konteks skill atau literary atau bagian fisiknya? Karena nggak ada orang perang kedodoran. Masa iya mau perang satu bawa senjata pakai pedang, yang satu pegang ini kedodoran, itu kan nggak lucu kan ya? Jadi kenapa dikatakan itu harus pakai ikat pinggang supaya simple, you mau interpretasi apa aja boleh, tapi supaya jangan kedodoran, itu aja. Jadi yang pertama you pakai dulu ikat pinggang. Nah yang kedua dikata apa tuh? Berbaju jirahkan keadilan. Baju jirah apa sih? Breastplate, ya, breastplate dalam bahasa Inggris. Tapi kalau ya bahasa yang sekarang ini bulletproof lah, gitu. Ya, bulletproof vest gitu. Betul, pakai bulletproof vest. Artinya kenapa dia? Saya baca, saya Google itu ada kayak besi dipakai di apa namanya di dada supaya apa? Jangan kena panah gitu. Breastplate. Kenapa harus pakai itu? Supaya menahan serangan musuh. Jadi harus dipakai. Nah yang ketiga ayat yang ke-15 disuruh pakai kasut sepatu. Ya. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi selain disuruh pakai sabuk, belt, pakai breastplate, yang ketiga suruh pakai bukan sendal. Mana ada orang pulang pakai sendal jepit gitu. Ya ini kasut memang sendal. Cuma saya pikir bukan sendal tapi boot lah gitu ya. Kenapa pakai boot? Karena saudara bisa kemana aja gitu, betul ya. Tentara itu selalu pakai boot karena bukan buat nginjek tapi kita mau jalan, mereka mau jalan di atas pasir kayak mau di jalan batu kayak mau di yang tajam sekalipun sanggup karena pakai boot. Setuju saudara? Nah ini 3 alat yang pertama. Nah 3 selanjutnya ini yang harus dibawa. Apa sih yang dibawa? Dikatakan disuruh bawa pakai ketopong ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Selain pakai tadi belt, pakai breastplate, pakai vest, pakai juga apa namanya yang ketiga sepatu boot ya, sandal. Tapi yang keempat ini disuruh juga pakai perisai, pakai shield. Why? Supaya nahan kalau ada tombak, ada apa, nahan. Ini kita bicara konteks zaman 2000-an ya, pakai perisai. Penting perisai. Setelah itu disuruh pakai apa? Ketopong. Buat apa ketopong? Halo? Buat kekeran gitu ya. Buat untuk mengintai. Bahasa bagusnya, mengintai. Nah ayat yang ke-17, terimalah ketopong tadi dan pedang roh. Amin saudara, yaitu firman Allah. Bahasa Inggris katakan sword. Tapi ada 2 arti di dalam Alkitab. Yang pertama adalah long sword, pedang panjang. Ya, yang dipakai untuk pedang. Why pedang? Pedang adalah dari 6 senjata yang Paulus ingatkan ini. Pedang adalah satu-satunya alat yang ofensif. Pedang ini tujuannya untuk membunuh. Pedang ini tujuannya untuk menyerang. Ofensif. Kenapa pedang? Karena pedang adalah dari 6 tadi. Yang 5 tadi hanya defense. Tapi yang ke-6 ini adalah yang offense. Betul saudara. Kenapa pedang? Tapi pengertian pedang di sini saya mau jelaskan. Ini ada 2. Yang pertama adalah long sword atau pedang panjang yang kayak samurai gitu. Nah yang kedua sebenarnya saya mau bawa namanya, ini arti di sini bukan pedang, ada terjemahan lain namanya dagger. Dagger itu semacam kayak pisau panjang yang sekitar 12 sampai 18 inch.
Nah, ini bukan untuk berperang pakai untuk dibawa, tapi ditaruh di pinggang atau di kaki biasa di sepatu. Why? Supaya kalau ada serangan jarak pendek, jarak dekat, ini tujuannya untuk blow, untuk langsung membunuh dengan pakai daggers. Jadi Anda bisa bayangin ya. Jadi kata sword ini bahasa Inggris sebenarnya artinya daggers atau pisau panjang lah tempatnya. Ya. Jadi kata ini adalah dagger. Tapi firman Tuhan katakan ayat yang ke-17, and the sword of the Spirit, which is the word of God. Nah, Paulus tidak mengajarkan Anda dan saya untuk bawa pisau atau bawa daggers, tapi Paulus mengajarkan kita untuk memakai yang namanya the word of God. Makanya, saya mulai mikir, gimana caranya perang pakai firman Tuhan? Dan kita kadang-kadang kan mikir, oh, we have to fight with the word. How? Maksudnya apa? Masa kita bawa Alkitab untuk perang? Kita bawa buku Alkitab, misalnya spesial bawa Alkitab, kita bawa untuk timbuk-timbukan misalnya untuk perang. Is that what it means? I don't think so. Atau juga ada juga orang memakai buku ini sebagai seperti jimat untuk alat penangkal setan misalnya. Saya pernah ketemu ada satu teman, di bukunya ada kitab di mobilnya itu ada kitab kecil, terus dibuka Mazmur 23, dia taruh di depan dashboardnya, soalnya supaya setan takut sama mobil itu. Istiqat itu ada dia begitu. Atau saudara taruh ini sebagai pajangan di rumah gitu, seperti kalau saudara lihat di rumah itu seperti rumah ini aman, akan dijauhkan dari mara bahaya. Is that what it means? Nah, what is that mean? Waktu Paulus katakan which is the word of God, maksudnya apa sih? Kenapa disebut pakailah pedang roh, yaitu firman Allah? Maksudnya apa? Saya ingin masuk lebih dalam lagi. Kata word of God di sini punya 3 pengertian. Yang pertama adalah the book. Ya, Anda ingat baik-baik yang pertama artinya the book atau buku. This is the book. Alkitab ini hanya buku, saudara. Nothing else, nothing more. Jadi jangan pernah menganggap Alkitab ini sesuatu yang gimmick-gimmick atau sesuatu yang ajaib-ajaib gitu. This is just the book, tulisan. Ya, ada yang menyebutnya Holy Bible, ada yang menyebutnya ayat suci, ada yang juga menyebutnya sebagai firman Tuhan. Whatever, ada yang menyebutnya sebagai sabda Tuhan. Ada lagi yang menyebutnya sebagai kitab Injil, ada yang menyebutnya sebagai ayat suci. Whatever, this is just a book. Buku ini dalam bahasa Greka namanya grape, G-R-A-P-H-E, grape. Ya, grape ini artinya sumber informasi. Just the book, nothing else, nothing more. Saudara ya, makanya ada orang yang nggak ngerti, orang Kristen mau imannya karena mau dibakar semua kitab. This is just the book. Kita nggak bisa punya perlawanan dengan the book. Halo? Ini hanya sumber informasi supaya Anda bisa baca. This is the book. Dari sini kita tahu ada sumber informasi. Tapi selama kitab ini hanya the book, dengarin, ini hanya sebagai pajangan, saudara. Anda nggak bisa punya perlawanan dengan the book. This is not the offense at all. Bayangin saudara, tadi udah pakai ikat pinggang, udah pakai topong, udah pakai kekeran, udah pakai bulletproof, udah pakai apa kita di perisai, ya udah pakai segala macam, udah pakai boot. Tiba-tiba saudara mau perang, cuma lempar-lemparan pakai buku. Nothing to do. This is just grape.
Selama buku ini masih jadi pajangan, belum dibaca, this is just a book. It is a good book. Ini adalah buku firman Tuhan, betul. This is the Bible. Kata Bible ini dalam bahasa Greek Biblia, yang artinya good news, good. Betul, saudara. Tapi selama Anda belum baca, this is just the book. Saudara ini gini, mau menganggap Alkitab ini sebagai apa, Biblia ini sebagai apa? Hanya book. Saudara bawa, saudara taruh di underarm, saudara pakai, saudara bawa, ini just a book. Did you read it? You baca nggak? Selama saudara belum baca, ingat, nothing special about it. Nah, kalau saudara sudah baca, artinya you mengerti isi daripada buku ini. Berubah namanya jadi logos. Apa itu logos? Logos itu bedanya apa? Karena saudara sudah ngerti dari grape, you dapat tahu dapat jadi menjadi logos. Oh, you ngerti isi daripada buku ini. If you don't read it, masih masuk grape. Amin, saudara. Jadi pagi ini saudara harus ngerti. Nah, book akan jadi logos kalau saudara ngerti. Jadi isi daripada logos ini artinya the message atau pesan Tuhan. Amin, saudara. The message yang pesan Tuhan yang disampaikan melalui the book. Ngerti, saudara? Jadi kalau saudara dengar firman Tuhan sekarang ini nih, ya makanya minta perhatiannya, dengar firman Tuhan sekarang waktu saudara datang mendengarkan firman Tuhan, baik saudara yang streaming, you listen at the message, pesan daripada Tuhan, bukan pesan pendetanya, bukan cerita daripada pendetanya. Of course dalam satu konteks tidak korban ada cerita dan sekarang, tapi pagi ini yang terpenting adalah the message, pesan daripada book ini, saudara. Tapi belum tentu merubah kehidupan saudara. Ada orang yang baca buku ini bolak-balik belum tentu berubah. Saya sekolah dari SD sampai masuk SMP, SMP 3 itu di sekolah Kristen. Terkejam di Jakarta waktu itu, Karunia. Why? Very strict. Harus ngapalin ayat-ayat suci. Baru SMA berubah di Don Bosco, Jakarta, Mangga Besar. Nah, itu Katolik, ada sedikit perubahan. Tapi I know, saya hafal. Kalau nilai agama saya merah, saya hafal. Tapi ini didn't change me. Belum tentu berubah tuh. Ayo, buku ini hanya sekedar sebagai yang Anda tahu dari sini, saudara tahu, oh kasih Tuhan gitu ya, oh kesembuhan itu kayak gini ya, oh pengampunan ini kayak gini, oh keselamatan ini ada. If you don't act in it, kalau saudara belum melakukan, this is just logos. Dari from the logos, dari book ke tempat logos. Ya, Anda tahu sumber informasi yang tadi saya katakan dari the message melalui atau through the book. Nah, kalau saudara sudah dapat informasi ini, Anda mengerti, ada mulai merenung, kurenungkan firman-Mu siang dan malam, jadi berubah namanya jadi rema. Amin, saudara. Selama buku ini masih belum dibaca, remember, just the book. Saat Anda baca, Anda ngerti, Anda tahu, belum tentu berubah. Jadi berubah menjadi logos. Waktu saudara mendapatkan firman Tuhan ini, waktu saudara mendengar firman Tuhan ini, terus semua mulai berubah hati saudara jadi rema. Otherwise, just the logos. Yohanes 1 ayat 1 dan 3.
Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, the word. In the beginning was the word was God. Ya, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. In the beginning of the word was the word. Artinya the word logos. Ingat ya tadi ya. Dari logos ini baru jadi rema. Makanya Efesus 6 ayat 17 katakan, gunakanlah the sword of the spirit, which is the word of God. Ini berubah namanya, baru jadi rema. Ini loh yang Paulus maksudkan. Bukan buku. No. Dan bukan juga hanya konten isinya. You boleh hafal Alkitab bolak-balik. Kalau saudara gak meresapi, saudara gak mendalami, belum jadi rema. Rema adalah sesuatu yang hidup di dalam kehidupan kita. Ayo nih. Setelah jadi rema ada sesuatu. Makanya waktu orang baca firman Tuhan ini ada terjadi perubahan. Amin. Saya encourage anak-anak youth at TYC setiap minggu untuk baca firman Tuhan. Bahkan saya kasih tugas untuk share firman Tuhan supaya mereka belajar dari the book and from logos, dari book dari jadi logos, dari logos jadi rema. Agar mereka menemukan isi daripada the content atau logos ini. Amin. Bedanya apa? Di sini mulai terjadi perubahan. Dia bisa menjadikan tidak ada menjadi ada. Dari tadi saya dapat ayat itu yang artinya apa? Supaya bisa wow, tiba-tiba berubah. Makanya gak heran tiba-tiba waktu baca firman Tuhan jadi ada yang berubah sifatnya. Betul saudara. Why? Ibrani pasal 4 ayat ke-12 bilang begini. Ibrani pasal 4 ayat ke-12 ngomong gini. Sebab firman Allah hidup, jadi logos, jadi rema. Firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua, manapun ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati. Artinya pedang roh itu tadi ya, rema itu yang jadi hidup dari book, dari logos, jadi hidup, jadi rema, dan dia sanggup memisahkan. Why? Pikiran dan pertimbangan. 2 minggu yang lalu, 3 minggu lalu saya bicara mengenai 3 konten di dalam kehidupan manusia. Betul masih ingat ya? Ada yang namanya roh, tubuh, dan jiwa. Roh itu dari Tuhan. Nah yang kedua, tubuh. Tubuh ini shell, daging. Ya, you mau tubuh kayak keren, kayak apapun, 50 tahun lagi berubah. Garanti. Ya, rambut saya dulu panjang, sekarang ya masih panjang. Gitu. Nah, tadi tubuh. Yang ketiga adalah jiwa. Soul, maksudnya saya ngomong soul itu yang menentukan siapa kamu. Itu adalah karakter kita. Orang melihat dan bukan dari bentuk mukanya, dia yang shellnya. Oh ini si Yuri, ini si Adi, apa ini namanya shellnya. Tapi karakternya adalah his soul, jiwa kita. Orang itu kayak apa karakter? Ingat karakter itu juga ada. Soul itu dibagi 3 juga. Ada will, ada emotion, dan ada perasaan. Ada, ya betul sudah. Kehendak, betul. Ya, ya ada disebut mind, ya pikiran, will dan emotion. Pikiran, ya. Jadi dari pikiran, ya saudara punya pikiran. Jadi setiap orang itu ada soulnya. Nah, soul ini, pikiran ini, ya tadi saya kehendak ini, dan perasaan ini, kadang-kadang ada pikiran yang kotor, kadang-kadang perasaan yang gak
perasaan yang iri mungkin, atau kehendak yang jahat. Nah, ini yang bisa menutupi, yang menghindar antara roh Tuhan bisa masuk. Makanya perlu pedang roh atau rema yang bisa memisahkan saudara. In order for untuk dipisahkan, to be separated, harus ada yang namanya rema yang harus menembus. Makanya Ibrani 4 tadi dikatakan pedang itu menusuk amat dalam, sangat dalam sampai kita nggak tahu kenapa bisa begitu. Tiba-tiba orang itu bisa berubah, bukan karena tepuk, tapi karena rema. Jadi tiba-tiba pikirannya bisa berubah, kehendaknya jadi berubah, betul? Kamu ada pernah saksikan atau saudara kita ngalamin sendiri? Tiba-tiba kehendaknya kalau hari Minggu jadi berubah, inginnya puasa dengar firman Tuhan gitu. Ada seorang bersaksi, aduh sebenarnya pastor saya malas untuk doa, saya malas untuk ke gereja. Tiba-tiba ada satu perasaan ingin berdoa atau ingin ke rumah Tuhan. This is bukan saudara kangen sama saya, nomor satu dia, tapi kedua ya berarti ada Roh Kudus yang memisahkan antara soul and spirit. Amin. Amin. Ada sesuatu yang bisa memisahkan, makanya firman Tuhan ngomong pedang itu sangat tajam dan bermata dua, jadi menembus, yang sanggup membedakan antara pertimbangan. Jadi pertimbangan kita jadi berubah. Dulunya kalau sama Tuhan rasanya aduh saya malas, kita mungkin hitung-hitungan sama Tuhan, pertimbangan kan, ingat kehendak, pikiran dan perasaan ya. Tapi ini jadi berubah. Why? Karena sudah dipisahkan. No wonder kadang-kadang tingkah lakunya aneh. Orang lain shopping, ya ini maunya ke gereja misalnya. Orang lain maunya jalan-jalan ke pantai, tapi ini maunya datang ke. Bagi orang dunia, this is unusual. Halo? Dari kemarin ini satu cerita, saya belum minta izin sama orangnya. Ada dua tiba-tiba bilang sama saya, Pastor, di lantai 3 itu ceilingnya jebol, boleh nggak untuk kita mau betulin? Saya aja yang betulin. Something unusual. I never asked them. Saya nggak pernah minta, saya nggak pernah even ngomong, tapi tiba-tiba mereka punya hati di depan atau saya tiba-tiba mereka mari dikirim info, thank you Pak Pastor Michael lain-lain ya. Dan mereka langsung mengambil inisiatif dipisahkan. How? I don't know. They never ask me if I'm any. Ini yang sanggup memisahkan. Banyakin Pak Ibrani 4. Ya, thank you. Yang sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, yang sanggup membedakan pertimbangan pikiran dan hati. Baru ada ayat 13. Ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Semua dengar-dengar. Semua saudara dan saya terbuka di hadapan Tuhan. God knows your heart. Amin. Karena sudah dipisahkan, karena sudah dibuat terbuka, Tuhan bisa melihat setiap hati kita. Amin. Tuhan melihat karena tidak ada satu makhluk pun tersembunyi di hadapan Tuhan. Oh, saya ngerti Tuhan Maha Tahu. Tapi pagi ini kalau kita illuminate atau menyala-nyala, ada nyala, bisa tahu. Kita boleh kamuflase, kita boleh pura-pura, kita boleh main-main, tapi Tuhan tahu. Firman Tuhan katakan, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan responsibility atau tanggung jawab. Someday Tuhan akan minta pertanggungjawaban kita. Amin, saudara. Ibrani yang sama juga ngomong gini, selama Tuhan masih berkenan diketemukan. Amin. Artinya apa? Ada satu kali mungkin kita nggak bisa atau turing. Galatia 6:7, Tuhan bukan hal yang suka dipermainkan. Amin. So pagi ini kita mengerti
Maksudnya apa yang Paulus katakan? Kita harus memakai namanya pedang roh. Ya, dulu saya mulai mikir apa karena Bible kita kalau nonton film-film waktu di Indonesia, kalau kita pakai Bible suatu dan setan yang buku ini tiba-tiba pada jauh. I don't think so. Ya, ini buku ini adalah Holy Bible, saya ngerti. Buku ini harus dihormati. Ya, buku ini harus di-respect karena ini adalah isinya sabda Tuhan. Yang setuju katakan amin. Makanya saya tanya, Anda baca kan? Kalau selama saudara belum baca, this is just a book. Gape. Gak ada power. You gak bisa, tadi saya bilang, you gak bisa melawan perang bawa-bawa buku. Betul-betul? It's nothing. Gak ada defense, sama sekali gak ada offense. Hanya just a book. Dan dari buku yang saudara baca ini akan berubah menjadi logos. Logos itu artinya informasi atau the message. Waktu saudara dengar firman Tuhan, you dapat sesuatu dari the book. Amin. Apa itu? Yaitu informasi. Amin, saudara. Makanya waktu saudara datang ke rumah Tuhan, siapin hati untuk membuka informasi atau pesan daripada firman Tuhan. Tapi lebih penting lagi yaitu rema. Sehingga dari sini tiba-tiba menjadi hidup. Oh, touch me, Lord. Amin. Ada sesuatu yang berubah daripada firman Tuhan. Tiba-tiba firman itu menjadi hidup. Orang yang sama duduk di tempat yang sama, di mobil yang sama, dan juga pulang ke rumah yang sama belum tentu pulang dengan pengertian yang sama. Apa bedanya? Because rema. Amin. Rema atau pengertian itu akan berubah setiap manusia. Saya yakin dan percaya saudara nggak usah begging seseorang untuk menjadi Kristen atau dirubah, tapi ya saudara ajak dia untuk baca firman Tuhan. Karena someday somehow Tuhan bisa merubah firman kehidupan seseorang hanya dengan yang namanya rema Tuhan. Amin, saudara. Mau saudara? Pagi ini kita siapkan hati kita minta Tuhan rubah hatiku. Amin. Itu doa doa itu doa. Haleluya. Yang lagu pertama Yesus kau tinggi. Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Mari saudara, ada yang di rumah, yang online. Pagi ini kita akan sama-sama tundukkan hati kita, tundukkan kepala kita minta Roh Kudus jamah hati Tuhan. Saudara hanya dengar informasi pesan firman Tuhan itu baik, tapi sebelum saudara mendapat jamahan langsung dari firman Tuhan, this is just information. Apa yang saya sampaikan tadi, apa yang kita terima tadi, ini bukan rekayasa saya, bukan cerita dari saya, tapi cerita dari the book atau grafik yang berubah jadi logos. Pagi ini mari kita siapkan hati kita. Yuk, saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Oh, you are so good. Yesus, so good. Kita akan sama-sama. Yesus, namamu. Isn't His name beautiful? Cinta Kau selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kau memuji
Berbicaralah Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Paulus mengingatkan, kenakan dan bawa perkapas sejahtera Tuhan. Tapi yang terpenting bukan pedangnya, tapi firman Tuhan, Biblia, ayat suci. Tapi jangan jadikan kitab ini menjadi seperti jimat. Saudara pajang, saudara bikin bagus, saudara hanya sebagai pajangan di rumah saudara untuk menentukan status saudara sebagai orang Kristen. Oh, it doesn't mean like this. It doesn't mean to be like this. It meant to be read, dibaca. Wow ya saudara. Saya juga meminta pada saudara yang streaming, baca. Bukan jadi hanya sebagai ikonik supaya saudara punya Bible. Oh ya, buku ini bisa dibeli di mana-mana. Atau saudara lebih gampang sekarang pakai elektronik. Tapi selama jadi buku, jadi yang bentuknya hanya grape. Baca dan saudara tahu informasi tentang buku ini, maka akan berubah jadi logos. Saudara mendapatkan ngerti akan arti firman Tuhan. Saudara tahu akan kasih Tuhan. Saudara tahu akan miracle yang sudah Tuhan buat. Buku ini hanya 66 pasal. 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru. 66 books. 36 judul. Dari situ saudara akan dapatkan rema. Dan ini yang saya mau berdoa, supaya setiap kita akan mendapatkan rema Tuhan, sehingga Tuhan bisa mengubah setiap kehidupan siapapun kita. Amin saudara. Mari kita tundukkan kepala, kita minta Tuhan berikan rema itu buat kami Tuhan. Amin. Berikan rema itu Tuhan yang merubah setiap kehidupan kami, yang sanggup menusuk Tuhan amat dalam memisahkan roh dan jiwa. Amin. Yang bisa membedakan. He will surprise you, the way you're thinking, gaya pikiran saudara yang kotor mungkin, atau niat-niat kita yang mungkin tidak baik, Tuhan bisa ubah. Amin. Dari rema Tuhan. Oh, hamba minta Bapa, Engkau akan menjamah Tuhan setiap kehidupan jiwa kami ya Tuhan. Amin. Ya Bapa, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, mau menyembah-Mu,
kita tundukkan kepala sekali lagi. Kita mengambil komitmen yang baru pagi ini. Tuhan, kami mau membaca firman-Mu setiap hari Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan pagi ini, berikan kepada kami hati yang sungguh-sungguh mau dijamah Tuhan. Dimanapun Anda berada dari, kita ambil komitmen pagi ini Tuhan. Kami bukan hanya mau menjadikan ini hanya pajangan, buku sebagai kami sumber informasi, tapi kami mau ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Roh Kudus pagi ini, jamah setiap hati-hati kami Tuhan. Biar melalui buku ini Tuhan, Kau akan merubah setiap kehidupan kami. Hamba juga berdoa Tuhan agar Kau curahkan Roh-Mu pada waktu setiap kami membaca firman Tuhan. Setiap hari akan terjadi perubahan. Mari saudara kita doa pagi ini, bukan hanya liturgi pagi ini. Kita ada waktu beberapa menit kita bilang Tuhan, mari Tuhan pakai hidup. Kalau saudara mau dirubahkan Tuhan, kalau saudara mau dirubahkan rumah tangga saudara, mau dirubahkan kehidupan saudara, ekonomi saudara, mari pagi ini. Hanya Tuhan yang bisa merubah kita. Mari pagi ini gak ada lagi yang kemarin kita waktu dalam kergub doa, gak ada sesuatu lagi bisa kita harapkan. Di tengah situasi dunia kedang krisis yang berat ini, mengenai COVID, setiap hari 1.000 orang mati di Amerika. As per now, 160 sekian ribu manusia yang sudah meninggal. Apa sih yang kita harapkan pagi ini? Hanya firman Tuhan. Amin. Mari Roh Kudus, ampuni kami Tuhan. Pagi ini hamba mau berubah ya Tuhan. Kami mau berubah. Kami mau sungguh-sungguh mengandalkan semuanya kepada Tuhan. I should not share this to you, but I want to share it with you. Semalam saya ingin bisa. Ada sumber air yang keluar, tiba-tiba mengalir keluar, sangat deras, dan air itu sangat kelihatannya pertama kotor, tapi lama-lama akan menjadi bersih, lama-lama bersih. This is maybe gambaran kita saudara. Waktu kita dipulihkan oleh firman Tuhan, waktu kita dijamah oleh firman Tuhan, segala kekotoran hati kita akan dibersihkan oleh Tuhan. Amin. Segala pikiran-pikiran kita dibersihkan, segala kejahatan-kejahatan dilupakan oleh Tuhan. Mari pagi ini saya berdoa agar terjadi perubahan dalam setiap kehidupan umatmu di tempat ini dan juga dimanapun mereka berada. Tuhan, jamah kami Tuhan. Biar Kau bersihkan hati kami Tuhan, kuduskan hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Allah, sekali lagi katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu memuji. Angkat tangan, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Untuk firman-Mu, terima kasih pagi ini Kau sudah menjamah setiap hati kami Tuhan. Saya percaya lawatan Tuhan sungguh-sungguh sangat kuat pagi ini. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati. Katakan sama-sama, amin, 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 amin.
kita akan persiapkan hati kita yuk untuk mengembalikan berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan percayakan selama minggu ini. Bagi saudara yang siap, kita akan tundukkan kepala sekali lagi. Kita mau dedikasikan, kita bukan hanya memberi, tapi kita mau mendedikasikan bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan, kami angkat Tuhan tangan-tangan kami, setiap amplop-amplop yang persembahan. Kalau kami masih bekerja, kami masih bisa bernapas, kami masih bisa sehat, itu karena anugerah-Mu ya Tuhan. Pagi ini kami bawa apa yang menjadi milik Tuhan. Tuhan berkati Tuhan. Pagi ini apa yang kami tabur, hamba juga percaya akan pasti akan kami tuai. Kami bawa Tuhan dengan penuh ucapan syukur, dan aku minta sebagai hamba-Mu agar surga terbuka di tempat ini dan dimanapun teman-teman berada Tuhan. Kau akan memberkati yang bekerja, memberkati yang usaha, memberkati juga Tuhan yang sekolah. Kami minta ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, 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 amin. Saya akan serahkan kepada Ani untuk pengumuman. Halo, selamat pagi semuanya, shalom semuanya, diberkati sama Tuhan. Haleluya. Nah, ini cuma mau share sedikit ya. Semalam atau kemarin ya, di hati itu ada timbul turn thing around. Kita percaya ya. Lagi tadi ada share sama Jenny ya, tadi pagi SMS. Gue bilang, aku dapat semalam ini turn thing around. Aku bilang, apa yang nggak baik selama ini dalam kehidupan kita, Tuhan pasti ubah menjadi baik. Amin. Yang gelap jadi terang, ya, yang sakit disembuhkan. Aku bilang sama Jenny, aku imanin itu. Jenny juga bilang, oh, terima kasih Ci, aku juga jadi rema. Kita percaya, kita kalau ikut sama Tuhan, kita mau memulihkan segala sesuatunya kehidupan kita yang selama ini mungkin kita yang nggak pernah baca Alkitab, yang belum pernah jarang-jarang puja penyembah. Di sini Tuhan mau ajarkan kita untuk ayo, kita mau balik ke waktu kita itu untuk mau dekat-dekatan sama Tuhan. Karena di dalam hadiratnya itu ada kekuatan. Sumber kita itu hanya Tuhan. Kita percaya kita melewati semua ini karena Tuhan yang mampukan kita semua. Jadi saya mengajak, mengundang semuanya, mari kita melakukan sesuatu yang baru lagi ya. Mari kita membaca Alkitab, pujian penyembahan, dan jangan jemu-jemu berdoa. Kita percaya ya Tuhan itu pasti pulihkan. Kita imani itu. Amin. Seperti biasa ya, untuk kebaktian Sunday kita ini untuk saat ini cuma sekali jam 10 pagi dan masih diadakan melalui online dan offline. Dan saya percaya ya Tuhan pasti selalu memberikan rema-rema baru, firman-firman yang baru dari surga ya. Jadi tetap ikuti kebaktian Sunday setiap hari Minggu, dan tidak lupa kita setiap hari Selasa ada juga jam doa yang dimulai jam 7.30 malam, masih melalui via online, bisa menghubungi dengan Bapak Ishak, jadi bisa hubungi ya. Terus kita juga ada doa kota jam 7.30 setiap hari Kamis, juga masih melalui via online. Dan tiap hari kita juga ada doa untuk Care Group Victory setiap jam 7. Siapa yang ingin mau bergabung silakan bergabung. Kita bisa menghubungi Cienme, Bu Yenme melalui Google Duo, atau nanti kalau memang banyak kita bisa melakukan via online yang kita bisa pikirkan. Habis itu apa lagi ya? Ada, jangan lupa TYC jam 12.30 siang ini. Apa lagi ya? Ting ting ting. Ya sudah, saya serahkan sama Pastor Rumin. Minggu depan sudah hari kemerdekaan. Ya. Saya serahkan Pastor. Amin. Saya lupa. So, Sunday School tetap via online, sorry Pastor. Sunday School tetap setiap via online Zoom setiap jam 5 sore. Jadi jangan lupa anak-anak disiapkan supaya bisa mengikuti dan bisa mencari tahu kebenaran Tuhan mulai dari sejak kecil. Terima kasih. Amin, amin, amin. Ya, jadi saudara, saya tambahkan sedikit, yaitu untuk minggu depan kita akan akan sedikit nuansa yang berbeda gitu, karena kita akan memperingati ulang tahun negara kita yang kita kasihi, yaitu tanggal 16, sebenarnya tanggal 17 ya Pak, 17-nya hari Senin, jadi kita 16 sisi 17 di sana ini ya, jadi kita akan bernuansa untuk hari kemerdekaan. Setuju saudara?
Ya, kita akan bagi berdiri. Thank you semuanya untuk tim kita. Dan juga mau memberkati untuk jemaat yang di rumah maupun yang di tempat ini. Ku mau memujimu, ku selalu memujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sungguh bersyukur Tuhan. Dan ini Tuhan sungguh menjadi lagu doa kami. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Dan pagi ini Tuhan berkati umatmu berlimpah-limpah ya Tuhan. Memberkati setiap tangan-tangan kami dimanapun mereka berada saat ini, baik yang di gereja maupun di melalui streaming online ya Tuhan. Engkau akan memberkati setiap apa saja yang kami lakukan, sehingga Engkau akan buat kami menjadi berhasil dan berhasil. Kami akan terus naik tidak turun, jadi kepala dan bukan menjadi ekor. Tuhan, setiap bangsa, setiap orang akan menyebut kami sebagai bangsa yang diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita angkat tangan kita saat ini. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kuat kuasa dari Tuhan Yesus, penyertaan, anugerah, urapan dari Roh Kudus akan memberkati kita semua, mulai dari saat ini sampai Yesus datang untuk kedua. Tuhan, kami mau buat komitmen yang baru. Kami mau sungguh-sungguh dengar kepada Engkau dan dengan membaca firman-Mu. Dalam berdoa, setiap kami akan mengalami rema secara pribadi, sehingga firman Tuhan menjadi hidup di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, meteraikan firman-Mu sekali lagi di dalam hati kami. Terima kasih, segala kemuliaan, hormat hanya bagi nama-Mu. Father, I speak for those who don't speak Indonesian, bless them abundantly. Whatever they do, Father God, you will bless them, so everybody will know that the distinguish between the people who really love you, Father God. Thank you. May the love of the Father with Jesus Christ, Son of God, and the Holy Spirit will touch their heart. In Jesus' name, Amen. Amen. God bless you. Tuhan, sekali lagi kami bersyukur untuk pelayanan kami. Tuhan, berkati kembali untuk Lani ya Tuhan, berkati Ibu Yohan Tuhan, untuk Yuri ya Tuhan, untuk juga tim musik kami Tuhan, untuk Timmy, untuk Gelby, Ishak ya Tuhan, dan juga untuk Susati Sini. Kami mau mengucap syukur dan terima kasih untuk segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. In Jesus' name, Amen. Amen. Thank you.